Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ikromatunisa dengan NIM 2311029063 pada golongan D2 di Praktikum Surveillance Kesehatan. Pada materi penyajian dan analisis data epidemiologi secara deskriptif, yaitu menganalisis berdasarkan karakteristik orang, tempat, dan waktu. Nah, pada materi ini kami ditugaskan untuk membuat peta kasus DPD di Kota Yogyakarta. Untuk membuat peta DPD di Kota Yogyakarta, itu kami menggunakan aplikasi Quantum GIS. Nah, bagaimana sih cara menampilkan peta di aplikasi Quantum GIS? Itu teman-teman bisa mencari menu di dalam aplikasi. Menu yang dicari yaitu adalah ADD Vector Layer. Ini, jika sudah ketemu, teman-teman bisa langsung klik. Kemudian kita klik browse. Setelah itu, karena ini kita membuatnya Kota Jakarta, untuk nama filenya yaitu Poly SHP. Nah, untuk mempermudah, kita bisa men-setting pada bagian tabel jenis. Pada segitiga mengarah ke bawah kita klik, kemudian kita centang bagian file SHP. Setelah sudah, untuk Kota Jakarta sendiri itu kodenya 347100 sekian. Nah, karena tadi di awal sudah dijelaskan file yang digunakan adalah file SHP, maka silahkan teman-teman bisa mencari file dengan format file SHP dengan kode Kota Jakarta yaitu 347100 sekian. Ini udah pada bagian atas sudah ada. Kita klik, kemudian klik buka, klik open, dan klik OK. Nah, setelah petanya sudah muncul, teman-teman bisa merename yang tadinya masih angka itu diubah menjadi nama Kota Yogyakarta, yaitu caranya dengan klik angka tersebut, kemudian klik kanan pada mouse. Selanjutnya teman-teman klik rename. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung saja ketikkan nama Kota Yogyakarta. Sudah. Kemudian jika teman-teman ingin mengganti warna, teman-teman bisa klik Kota Jakarta sampai berwarna biru, kemudian klik kanan pada mouse, klik Properties. Nah, pada menu Properties teman-teman bisa klik Style, kemudian pada color itu teman-teman bisa klik, kemudian teman-teman bisa menyesuaikan warna yang diinginkan, misal warna coklat. Kalau udah klik OK, apply, kemudian klik selanjutnya klik OK. Nah, ini untuk warnanya sudah berganti, yang tadinya warna coklat ke oren-orenan sekarang menjadi warna coklat muda. Langkah selanjutnya agar peta itu lebih informatif, karena ini untuk petanya itu masih sangat buta, jadi kita harus menambahkan hal informatif. Nah, kalian bisa klik kanan pada mouse, kemudian masuk ke Properties seperti tadi. Pada bagian label kita klik label this layer width, itu dicentang, kemudian pada sampingnya itu kita masukkan kecamatan. Nah, jika sudah, bisa langsung apply, kemudian OK. Nah, sekarang sudah tertera kan kecamatan pada Kota Yogyakarta. Selanjutnya, karena kita sedang mengidentifikasi kasus DPD di Kota Yogyakarta berdasarkan orang atau penduduk, maka untuk jumlah penduduknya kita tambahkan terlebih dahulu, yaitu caranya dengan mengklik Kota Yogyakarta, kemudian klik kanan, klik Open Attribute Table. Nah, karena ini untuk kolom jumlah DPD sudah ada, maka nanti tinggal ditambahkan saja. Tapi jika pada kolom ini belum tersedia, maka teman-teman bisa menambahkan caranya dengan mengklik pensil kuning atau pada toggle editing mode
klik, kemudian setelah itu klik new column. Nah, jika sudah seperti ini, untuk namanya bisa ditambahkan misalkan jumlah DPD, komanya 3, weight-nya misal 3 juga. Setelah itu klik OK. Ini karena ini saya sudah ada tabelnya, maka saya tidak perlu mengulangi. Ini bisa diminimalkan saja. Nah, jika seperti ini, teman-teman bisa klik Kota Jakarta, kemudian klik kanan dan mengklik toggle editing. Seperti ini. Langkah selanjutnya untuk menampilkan tingkat kasus DPD di Kota Jakarta berdasarkan penduduk dari yang sangat rendah sampai sangat tinggi. Teman-teman bisa mengklik Kota Jakarta, kemudian klik kanan, klik properties, lalu pada style kita klik. Untuk simbolnya klik tanda segitiga mengarah ke bawah, kita ganti graduate. Selanjutnya pada kolom kita masukkan jumlah DPD, klik classify. Dan jika seperti ini, teman-teman boleh mengganti warnanya itu dari yang sangat terang sampai ke yang sangat gelap. Misalkan pakai yang ini. Ya sudah. Langkah selanjutnya itu mengganti keterangan dari yang ini. Untuk jumlah penduduk paling sedikit itu diberi keterangan sangat rendah. Selanjutnya rendah, sedang, tinggi, dan yang terakhir sangat tinggi. Itu. Kemudian klik, kalau sudah dipastikan sesuai, klik apply, lalu klik OK. Langkah selanjutnya agar peta menjadi lebih informatif, seperti menambahkan judul pada peta, skala, arah mata angin maupun legend. Teman-teman bisa mengklik pada project, kemudian klik new print composer. Untuk titlenya, teman-teman bisa tulis kasus DPD Kota Yogyakarta, kemudian klik OK. Nah, jika sudah pada layar seperti ini, teman-teman bisa langsung klik pada di new map, kemudian tarik kursor sesuai kebutuhan. Nah, misal sekian. Nah, untuk menggeser peta agar bisa lebih ke tengah atau berbesar menyesuaikan kotak ini, teman-teman bisa klik move item content, kemudian teman bisa gunakan kursornya dan diperbesar saja seperti ini, kemudian nonaktifkan kembali untuk move item content-nya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa menambahkan judul, skala, arah mata angin, legend. Nah, kita mulai dari menambahkan skala dulu. Untuk skala, teman-teman bisa klik ada di new skala bar, tarik kursornya, kita taruh sini. Nah, otomatis akan muncul. Kemudian untuk keterangan, teman-teman bisa klik ada di new legend, kemudian tarik kursor pada tempat yang kosong. Nah, otomatis juga akan muncul. Untuk tulisan legendnya ini diubah menjadi keterangan dengan klik item properties. Pada titel kita ganti keterangan. Selanjutnya untuk menambahkan judul, teman-teman bisa klik ada di new label, klik arahkan kursornya seperti tadi. Kemudian pada bagian label main properties, teman-teman bisa ganti judulnya, semisal kasus DPD di Kota Yogyakarta tanpa kejahatan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 ini, untuk ininya bisa diatur, misal ke center, kemudian ke middle. Nah, untuk fontnya juga bisa diubah, misalnya 16, kemudian diganti menjadi bold. Untuk mengganti font,
Teman bisa pilih di sini banyak sekali untuk macam-macam fontnya. Jika sudah, bisa klik copy saja. Nah, selanjutnya setelah menambahkan judul, bisa menambahkan arah mata angin, yaitu dengan mengklik edit image, tarik kursor pada pojok kiri atas, kemudian pada search direction kita klik, kita cari arah mata angin, kayak ini saja. Bisa disesuaikan sesuai keinginan. Nah, jika sudah, kita tambahkan logo. Dahulu dengan mengklik edit image, kemudian kita tambahkan kursornya pada main properties, image source, path, pada titik 3 kita klik. Kemudian kita bisa mencari logo UAD yang berwarna. Ini klik, bisa kita atur letak-letaknya agar terlihat lebih menarik. Jika sudah, teman-teman bisa menambahkan nama agar mengetahui siapa pembuat peta tersebut. Caranya dengan mengklik ada di labels, kita tarik kursor pada halaman yang kosong atau bagian kosong, kemudian pada main properties kita ganti. Misal ya, ini saya ganti nama 23110293 golongan D2. Kita bisa atur tata letaknya agar bisa terlihat rapih dan menarik. Nah, untuk langkah terakhir, agar pada layarnya itu tidak berwarna putih, misalkan ingin diganti warnanya, teman-teman bisa mengklik bagian composition, kemudian klik page background. Kita klik. Jika ingin gradasi, bisa mengklik simbol file ini, kemudian klik gradient fill. Ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai keinginan. Misal warnanya hijau asin, oke. Dengan putih saja, bisa dengan putih atau dengan warna ungu, misal seperti ini. Klik oke. Nah, seperti ini. Tapi jika tidak gradasi, teman-teman cukup untuk mengganti pada bagian color tuh. Nah, untuk ininya agar semuanya terlihat dan jelas, kita centang background, semua centang background, centang background. Nah, seperti ini. Ini jika seperti ini, teman-teman tidak usah panik. Teman-teman bisa mengklik edit ini sekali bar untuk menambahkan skala lagi. Kita klik, kita tarik kursornya, kemudian kita hapus backgroundnya. Nah, untuk UAD-nya, logo UAD sepertinya tidak bisa dihapus, tidak apa-apa. Nah, jika sudah seperti ini, kita pastikan dulu apakah semuanya sudah sesuai atau belum. Jika sudah, bisa klik Composer, kemudian klik Export as Image untuk menyimpan peta tersebut. Kita tuliskan peta kasus DBD Yogyakarta. Klik simpan. Nah, maka nanti petanya sudah ada pada file masing-masing atau file pribadi di komputer atau laptop teman-teman. Baik, mungkin sekian bagaimana cara membuat peta kasus DBD pada aplikasi QuantumGIS. Kurang lebihnya,
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.